Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah Anda berubah pikiran, rekan Taois? Anda telah memimpin saya dalam pengejaran ini selama lebih dari sebulan hanya karena bunga roh belaka. Bunga awan surgawi itu tidak berguna bagi Anda. Bagaimana kalau Anda menyerahkannya kepada saya, dan saya akan mengampuni hidup Anda? Wanita itu melamar, yang membuat Lei Yunzi marah dan kecewa. Celestial Cloud Flower adalah item roh yang sangat berharga. Aku mungkin tidak menggunakannya sekarang, tapi suatu hari akan berguna bagiku. Jika kamu ingin aku menyerahkannya kepadamu, maka kamu akan kecewa. Lei Yunzi mendengus dingin. Berbeda dengan marah karena hal ini, wanita itu tetap tenang, dan berkata, tampaknya kamu sangat percaya diri dengan formasi petirmu. Hehe, kenapa aku tidak percaya diri? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menangkapku, lalu bagaimana aku bisa melarikan diri darimu selama lebih dari sebulan? Lei Yunzi terkekeh dingin, sepertinya telah mengesampingkan semua kewaspadaannya terhadap wanita itu. Pria berjubah hitam yang mengerikan itu langsung marah. Penghinaan, beraninya kau berbicara dengan Nyonya Bao Hua seperti itu? Diam, kau anjing piaraan yang berisik. Jika kau tidak memiliki wanita itu untuk melindungimu, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Lei Yunzi berkata dengan marah. Pria mengerikan itu semakin marah setelah mendengar ini, dan dia mengeluarkan geraman ganas saat dia bersiap untuk menerkam ke arah Lei Yunzi, tapi wanita itu menghentikannya. Mundur, hei, kamu memang bukan tandingan rekan Taois ini. Pria itu melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ekspresi marah muncul di wajahnya. Tapi, Nyonya Bao Hua, apakah kamu menentang perintahku? Wanita itu bertanya sambil mengangkat alis. Aku tidak akan berani. Maafkan aku atas pelanggaran cerobohku. Heye buru-buru menjawab dengan panik. Tatapan Bao Hua menatapnya lebih lama sebelum memperingatkan, jangan biarkan itu terjadi lagi. Heye buru-buru memberikan tanggapan afirmatif. Han Li menilai segalanya dari samping, dan sedikit kebingungan melintas di matanya saat melihat pria berjubah hitam itu. Ini jelas pertama kalinya dia melihat pria ini, tapi untuk beberapa alasan, auranya agak familiar. Han Li merasa seolah-olah dia telah merasakan aura ini dari jauh di masa lalu, dan itu tentu saja membuatnya agak bingung. Namun, ini jelas bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal seperti ini. Prioritas utamanya sekarang adalah melarikan diri dari tempat ini bersama Lei Yunzi. Dengan pemahamannya tentang kemampuan Lei Yunzi, dia tidak terlalu khawatir. Selama Lei Yunzi telah membuat persiapan terlebih dahulu, dia bisa memindahkan keduanya dalam sekejap, bahkan jika wanita itu adalah makhluk tahap kenaikan agung, dia tidak akan bisa menghentikannya. Kalau tidak, Lei Yunzi tidak akan menghadapi musuh yang sangat kuat dengan begitu percaya diri. Saat pikiran ini berpacu di benak Han Li, wanita itu berbicara lagi. Kamu sendiri yang menemukan teknik formasi petir itu, kan, rekan Taois Lei? Tekniknya sangat mendalam, dan hanya seseorang dengan fisik 5 petir sepertimu yang dapat memaksimalkan kekuatannya. Aku berasumsi teknik ini juga merupakan sumber dari kepercayaan diri Anda. Jadi bagaimana jika itu? Lei Yunzi bertanya. Apa yang ingin dikatakan wanita itu? Formasi teleportasi petirmu menggabungkan kekuatan ruang dan kilat untuk memungkinkanmu melakukan teleportasi puluhan ribu kilometer sekaligus, tapi tidak mudah untuk menggabungkan kedua jenis kekuatan itu. Kamu hanya berhasil menemukan teknik ini secara kebetulan sambil merujuk teknik rahasia tertentu, kan? Bao Hua melanjutkan. Ekspresi Lei Yunzi sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia tetap diam dan terus menilai wanita itu dengan ekspresi dingin. Wanita itu terkekeh sebelum melanjutkan, kebetulan, kemampuan yang aku kembangkan juga menggabungkan kekuatan petir dan ruang angkasa,
jadi aku juga sangat ahli dalam dua jenis kekuatan ini. Lei Yunzi akhirnya bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Aku yakin kamu sudah menyadari bahwa semakin sedikit waktu yang kubutuhkan untuk melacakmu. Mungkin setelah beberapa kali lagi, aku akan mengetahui formasi petirmu sepenuhnya, dan itu sama sekali tidak efektif melawanku. Aku sudah memasang tanda pelacakan di tubuhmu, jadi kecuali kamu bisa berteleportasi ke jarak jutaan kilometer sekaligus, hanya masalah waktu sebelum aku memburumu. Aku memberitahumu semua ini sekarang karena tidak ingin membuang waktu, jadi saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika tidak, saya memiliki harta karun yang kebetulan kehilangan beberapa jiwa tahap integrasi tubuh, saya tidak keberatan mengambil milik Anda untuk memperkuat harta karun itu, kata wanita itu dengan suara tenang. Wajah Lei Yunzi semakin memucat setelah mendengar ini, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Bao Hua tidak berniat terburu-buru mengambil keputusan, malah memilih untuk mengalihkan perhatiannya ke Han Li. Mata wanita itu sejernih air, tetapi Han Li tiba-tiba dikejutkan oleh sensasi yang menusuk tulang, seolah-olah dia telah ditelanjangi sepenuhnya di hadapannya. Ini jelas pertanda bahwa indera spiritual wanita itu jauh lebih kuat dirinya. Han Li segera mengaktifkan teknik pengembangan hebat dan teknik penyempurnaan rohnya sekaligus, mengedarkan indera spiritualnya ke seluruh tubuhnya sendiri, dan baru pada saat itulah dia mampu menangkal perasaan tidak nyaman ini. Namun, pemeriksaan singkat itu saja sudah cukup untuk membuat punggung Han Li bermandikan keringat dingin. Indera spiritualnya sudah dekat dengan rata-rata kultivator Grand Ascension, yang berarti bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah makhluk yang sangat kuat, bahkan di antara makhluk tahap Grand Ascension. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Han Li semakin heran. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah wanita itu ketika dia berkata, "Jadi kamu adalah orang yang membunuh bawahanku di pegunungan iblis emas dan mengambil pecahan pisau keberuntungan surgawi yang mendalam. Kamu telah menggunakan hartaku selama beberapa tahun, sekarang, bukankah sudah waktunya kamu mengembalikannya kepadaku?" Hati Han Li tersentak kaget, dan sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia memaksakan senyum ke wajahnya sendiri, dan menjawab, "Apa yang kamu bicarakan, senior? Aku percaya ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Sepertinya kamu tidak mau mengembalikannya kepadaku. Jadi, aku akan mengambilnya kembali darimu sendiri," kata wanita itu sebelum melambaikan tangan ke arah Han Li. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu keluar dari lengan baju Han Li, itu tidak lain adalah pecahan pedang ungu itu. Dengan tidak lebih dari lambaian tangannya, wanita itu langsung memutuskan hubungan indera spiritual Han Li dengan segmen pedang sebelum menariknya kembali ke dirinya. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan dia secara refleks membuat gerakan meraih, memunculkan tangan biru besar untuk menangkap pecahan pedang. Namun, pecahan pedang itu menghilang begitu saja ke udara tipis, meninggalkan tangan biru besar itu tidak memegang apa-apa. Setelah itu, cahaya ungu melintas di antara dua jari wanita itu, dan segmen pedang ungu itu muncul. Ekspresi Han Li semakin gelap, dan sekarang, dia ingat di mana dia terakhir kali bertemu pria berjubah hitam itu. Dia adalah salah satu binatang iblis yang kuat yang telah hadir di pegunungan setan emas. Pada saat itu, Han Li hanya mendeteksi binatang iblis dengan indera spiritualnya secara sekilas, itulah sebabnya ingatannya tentang binatang itu begitu kabur. Dia memang mendapatkan pecahan pedang itu dari dalam pegunungan setan emas, jadi wanita ini kemungkinan besar adalah leluhur suci yang bersembunyi di dalam pegunungan itu. Han Li sangat enggan berpisah dengan harta yang kuat itu, tapi ini bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Itu benar-benar pecahan pedang keberuntungan surgawi yang mendalam. Aku sudah memiliki harta karun ini begitu lama, bahkan aku sudah lupa sudah berapa lama bersamaku. Bahkan jika kau menyamarkan auranya,
tidak mungkin kau bisa membodohiku. Heyer, kamu belum memiliki harta penyelamat hidup yang baik, kamu dapat memiliki pecahan pedang ini. Yang mengejutkan semua orang, wanita itu melemparkan pecahan pedang ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam secara refleks menangkap harta itu dan terhuyung-huyung sesaat sebelum segera membungkuk ke arah wanita itu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya Bao Hua. Han Li secara alami cukup frustrasi melihat ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mengejutkannya, wanita itu tidak mengorek lebih jauh masalah ini. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Lei Yunzi, dan bertanya, apakah kamu sudah membuat keputusan? Apakah kamu siap untuk menderita selamanya karena obat roh yang tidak berguna? Lei Yunzi sedikit bergidik setelah mendengar ini, dan ekspresi ragu-ragu memudar dari wajahnya saat dia menghela nafas. Jika kamu mengatakan ini kepadaku lebih awal dari ini, maka aku tidak punya pilihan selain menyerahkan bunga itu. Namun, Lei Yunzi tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan membuat segel tangan saat berbicara. Petir bergema terdengar saat busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, dia menghilang sebelum muncul kembali di samping Han Li dalam formasi petir besar yang berukuran beberapa puluh kaki. Pergi, teriaknya, dan Han Li terbang ke formasi begitu formasi itu muncul. Pria berjubah hitam mengeluarkan raungan marah saat melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih untuk memanggil kapak hitam raksasa sebelum menjatuhkannya dengan kejam ke arah formasi petir. Proyeksi kapak besar meletus, mengancam untuk merobek ruang di jalurnya saat meluncur di udara. Namun, itu sudah terlambat. Proyeksi kapak hitam memang sangat kuat, tetapi Lei Yunzi telah mengambil inisiatif. Sebuah harum dingin terdengar, dan fluktuasi spasial meletus dari dalam formasi petir. Setelah itu dia dan Han Li tiba-tiba menghilang di tengah kilatan petir perak. Proyeksi kapak hitam merobek formasi petir, tetapi Han Li dan Lei Yunzi sudah tidak terlihat pada saat itu. Bao Hua tidak menghentikan pria berjubah hitam itu untuk menyerang, tapi dia juga tidak menunjukkan niat untuk ikut campur. Dia hanya menghela nafas sebelum menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Ekspresi marah muncul di wajah Heye saat melihat serangannya yang gagal, tapi dia tidak berani mengatakan apapun karena takut mengganggu Bao Hua. Setelah beberapa lama, Bao Hua membuka kembali matanya, dan berkata, aku akan membuat formasi petirnya benar-benar terlihat setelah paling banyak 5 atau 6 kali lagi. Aku sudah mempersempit beberapa kemungkinan tujuan teleportasi, mari kita pergi ke mereka satu persatu. Ya, Nyonya Bao Hua. Maafkan saya karena telah mengorek, tetapi bagaimana harta Anda jatuh ke tangan pria itu? Heye bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satu fragmen pedang keberuntungan surgawi yang mendalam saya dicuri oleh kera jahat di pegunungan setan emas. Ketika saya terbangun dan melacak tempat persembunyian kera, itu sudah dibunuh, jadi fragmen pedang itu secara alami diambil oleh orang yang telah membunuh kera. Selama periode waktu itu, banyak makhluk awan surgawi telah berkelana ke pegunungan, jadi pasti salah satu dari mereka yang membunuhnya. Pada saat itu, saya memiliki kesepakatan dengan tetua agung dari 13 dewa surgawi ras awan, jadi saya tidak bisa menjelajahi wilayah mereka untuk memulihkan harta karun itu. Tidak pernah saya berpikir bahwa itu akan jatuh ke tangan manusia. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke barisan pegunungan setan emas saat itu, tapi pasti tidak ada alasan untuk tidak mengambil kembali harta itu darinya, Bao Hua menjelaskan. Begitu, aku menghadapi beberapa makhluk awan surgawi di masa lalu, tapi aku tidak berpikir bahwa ada seseorang di antara mereka yang mampu membunuh kera iblis tahap integrasi tubuh itu, kata Heye saat sedikit rasa takut yang tersisa muncul di matanya. Baiklah, sudah cukup membicarakan masalah itu, mari kita fokus untuk mengamankan bunga awan surgawi sekarang. Mengesampingkan yang lainnya,
bunga itu sendiri akan dapat menekan beberapa lukaku, jadi kita tidak bisa membiarkannya lolos. Juga, hasil ramalan saya menunjukkan bahwa obat roh yang saya cari sepertinya ada di daerah ini juga. Pastikan untuk mengawasi, Hei. Jika Anda dapat membantu saya menemukan obat roh yang saya butuhkan agar saya bisa memulihkan semua kekuatanku, aku pasti akan membalasmu dengan mahal, janji Bao Hua. Yakinlah, Nyonya, saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda melacak obat roh itu. Sayang sekali Anda tidak dapat menentukan dengan tepat apa obat ini melalui ramalan Anda. Jika tidak, akan menjadi lebih mudah, jawab Hei. Aku mencoba-coba beberapa teknik ramalan, tapi aku tidak terlalu berpengalaman dalam bidang ini. Sayangnya, kedua bawahanku yang paling terpercaya, Yun dan Long, telah tewas dalam pertempuran sejak lama. Kalau tidak, mereka akan bisa untuk melakukan semua ini sebagai penggantiku, kata Bao Hua. Ekspresi serius muncul di wajah Hei setelah mendengar ini. Aku juga pernah mendengar tentang Master Yun dan Master Long. Mereka bukan leluhur suci, tetapi kemampuan yang dimiliki membuatnya menjadi ancaman bahkan bagi leluhur suci rata-rata. Secara khusus, Master Yun terkenal sebagai peramal terbaik kedua di alam suci kita, hanya Master Xuan Guang, yang berspesialisasi dalam teknik ramalan, yang unggul. Hehe, bahkan kamu tahu tentang mereka. Itu tidak terlalu mengejutkan, mereka benar-benar sama terkenalnya dengan leluhur suci pada umumnya, kata Bao Hua. Hei tersenyum, tetapi tidak berani berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Tidak lama setelah itu, Bao Hua mengarahkan pandangannya pada tugas yang ada lagi. Ayo pergi. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita mungkin kesulitan melacak manusia itu. Hei tentu saja tidak keberatan dengan ini. Dia memberikan tanggapan positif sambil membungkuk dengan hormat, lalu langsung terbang ke bunga raksasa itu juga, berdiri sekitar 10 kaki di belakang Bao Hua. Bao Hua mengayunkan selongsong ke udara, dan bunga raksasa di bawah kakinya berputar di tempat, melepaskan semburan cahaya merah jambu yang tak terhitung jumlahnya, serta aroma yang khas. Cahaya merah muda kemudian memudar, dan bunga raksasa itu tidak terlihat. Setelah itu, bunga raksasa itu muncul di beberapa tempat lagi, hanya untuk menghilang lagi. Ketika bunga merah muda raksasa itu muncul di udara di atas hutan lebat sekitar 4 jam kemudian, Bao Hua tiba-tiba berteriak kaget. Setelah itu, Hei dan Bao Hua muncul kembali dari dalam bunga. Apakah Anda sudah melacak keduanya, Nyonya? Hei bertanya dengan gembira. Tidak, tapi sepertinya kita bertemu dengan beberapa tamu tak terduga, jawab Bao Hua sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tamu, Hei secara alami cukup bingung, dan dia juga buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah yang sama, tetapi tidak melihat apapun. Namun, di saat berikutnya, cahaya spiritual melintas ke arah itu, dan 2 bola cahaya putih muncul di ruang terdekat, melaju dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah lempeng dan aula setan batu yang mencakup segalanya. Hei segera berseru saat melihat 2 benda besar di dalam bola cahaya putih, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bao Hua juga menilai kedua harta karun itu dengan ekspresi yang kompleks, tapi ada tatapan dingin di matanya. Orang-orang di dalam 2 harta itu secara alami juga memperhatikan Bao Hua, dan ekspresi berubah drastis dan buru-buru menghentikan hartanya. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus, dan 4 sosok humanoid muncul. Mereka adalah klon dari Yuan Cha dan Sue Guang, dan semua menilai Bao Hua dengan ekspresi tegang. Saudari Bao Hua, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Yuan Cha berkata dengan suara yang agak kaku dan tidak nyaman. Yuan Cha, kupikir aku juga tidak akan bertemu denganmu lagi, terutama di alam roh ini, sepertinya pengorbanan suci sudah dimulai. Namun, kurasa tidak pantas bagimu untuk menyebutku sebagai saudara perempuan, kata Bao Hua.
Wajah Yuan Cha langsung menjadi pucat pasi setelah mendengar ini. 3 klon Sue Guang sudah mengutuk kesialannya mengidentifikasi Bao Hua, dan ketika Bao Hua melemparkan tatapan dinginnya ke arahnya, mereka hanya bisa memaksakan senyum, sementara klon pertama berkata dengan hormat, Sue Guang memberi hormat kepada Nyonya Bao Hua. Kamu tampaknya menjadi lebih kuat, cukup mengesankan bahwa kamu mampu mengolah begitu banyak klon. Kebetulan aku kehilangan beberapa pelayan, kalian bertiga sudah cukup, kata Bao Hua dengan suara dingin. Wajah 3 klon Sue Guang juga menjadi pucat pasi setelah mendengar ini. Mereka saling melirik dan sepertinya langsung mengambil keputusan, segera meluncur kembali ke piring batu giok sebagai 3 semburan ki hitam. Suara dering yang jelas meletus dari piring yang mencakup segalanya, dan ki hitam dan putih meletus dari harta karun, membentuk diagram Tai Chi raksasa yang menghilang. Pelat yang mencakup segalanya memang harta yang sangat kuat, tapi sayangnya, tubuh aslimu tidak ada di sini, dan kamu bukan pemilik harta ini. Tidakkah menurutmu terlalu naif bagimu untuk menyimpan harapan untuk mendapatkannya? Tepat di bawah hidungku. Ekspresi Bao Hua menjadi gelap saat dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Tiba-tiba, salah satu dari 7 matahari yang terik di langit mulai mengembang dengan sangat cepat. Matahari melengkung dan sedikit kabur, diikuti matahari putih dengan diameter lebih dari 10.000 kaki muncul dari udara tipis. Matahari putih memancarkan cahaya gemilang, serta panas terik yang langsung menaikkan suhu di sekitarnya lebih dari 10 kali lipat. Teknik matahari ilusi hebat, seru Yuan Cha saat ekspresinya berubah drastis. Bao Hua meliriknya dengan dingin, tetapi tetap diam saat dia menunjuk matahari raksasa di udara. Ledakan bergema terdengar saat matahari perlahan berputar, melepaskan benang putih cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ruang dan mencakup seluruh area yang terlihat. Yuan Cha mengangkat tangan untuk memanggil cermin hitam kuno, yang berubah menjadi penghalang cahaya tembus pandang yang melindunginya di dalam. Penghalang cahaya berhasil menahan benang cahaya, tetapi menilai dari ekspresi tegang di wajah Yuan Cha, jelas bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Lebih dari 10.000 kaki jauhnya, benang cahaya menembus ruang di area tertentu, dan ledakan keras terdengar, diikuti oleh lempeng giok raksasa yang jatuh dari udara tipis. Benang-benang cahaya di sekitarnya semuanya berubah arah dan menyatu menuju pelat batu giok dalam hujan lebat. Seluruh pelat batu giok langsung dikelilingi oleh benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan berada di ambang kebanjiran. Raungan kemarahan dari Sue Guang terdengar, dan pelat batu giok berputar saat melepaskan ki hitam dan putih dalam hiruk-pikuk, membentuk diagram Tai Chi raksasa lagi yang berhasil menahan serangan yang datang untuk sementara.